Hai semuanya, kalian pernah nggak sih di kelas atau di lingkungan kerja ketemu sama satu orang yang selalu jadi badut? Maksudnya, yang suka bikin lelucon, suka ngelawak, sering banget jadi pusat perhatian karena kelakuannya yang lucu atau konyol. Nah, biasanya kita mikir, dia cuma pengen lucu-lucuan aja, biar semua orang suka sama dia. Tapi, kalau saya bilang, di balik itu semua, ada psikologi yang menarik banget tentang orang-orang yang suka jadi badut kelas. Nggak cuma soal pengen perhatian, tapi bisa jadi ada sesuatu yang lebih dalam dan kompleks. Jadi, yuk kita coba lihat lebih dekat. Kenapa sih seseorang suka banget jadi badut? Apa sebenarnya yang dia rasain? Dan yang paling penting, gimana sih kita bisa ngerti tanpa cuma ngejudge dia sebagai si tukang bercandaan aja? Oke, pertama-tama, saya mau bilang bahwa jadi badut kelas itu sebenarnya adalah strategi. Iya, strategi. Bisa jadi dia tuh pakai cara ini supaya bisa bertahan di lingkungan sosial. Gampangnya, dia pengen diterima, pengen dilihat, pengen dianggap penting, dan cara paling gampang buat dapat itu ya lewat humor. Jadi, badut kelas bukan cuma buat bikin orang ketawa doang, tapi sebenarnya ini cara dia bikin teman dan membangun hubungan. Nah, dari sudut pandang psikologi, ini bisa disebut sebagai bentuk coping mechanism. Coping mechanism itu semacam cara kita menghadapi tekanan, stres, atau ketidaknyamanan dalam hidup dengan sesuatu yang bisa kita kontrol. Kadang, orang yang suka bercanda terus-terusan itu sebenarnya lagi ngelindungin diri mereka sendiri dari perasaan nggak aman atau cemas yang mereka rasain dalam hati. Misalnya nih, bayangin kamu duduk di kelas, kamu merasa minder sama nilai kamu, atau kamu merasa nggak punya banyak teman. Terus, kamu lihat teman yang suka bercanda dan lucu-lucuan, semua orang suka sama dia, semua perhatian tertuju ke dia. Gimana kalau kamu coba ikutin gaya dia? Jadi badut kelas. Lumayan kan, setidaknya kamu dapat perhatian, gak merasa sendirian, dan rasa minder itu sedikit teralihkan. Jadi, sebenarnya badut kelas ini kadang berperan sebagai perisai. Dia bisa pakai humor untuk mengalihkan perhatian orang dari kelemahan atau kekurangan yang dia rasa ada pada dirinya sendiri. Tapi, kalau kita lihat lebih jauh, ini juga bisa bikin dia capek sendiri. Kenapa? Karena dia harus selalu tampil ceria, harus selalu lucu, padahal kadang hatinya sendiri lagi gak baik-baik saja. Dan ini yang gak banyak orang tahu. Seringkali, orang yang suka banget jadi badut kelas itu sebenarnya punya perasaan kesepian yang dalam. Mereka ingin diterima, tapi cara mereka buat diterima itu lewat humor. Mereka takut kalau mereka tampil apa adanya, orang malah gak suka. Jadi, mereka berpura-pura, jadi lucu, jadi orang yang selalu bikin suasana ceria. Tapi di balik itu, ada rasa takut, ada ketidakpastian, bahkan mungkin rasa sedih yang tersembunyi. Ini bikin saya mikir, kita jangan buru-buru ngejudge orang yang suka bercanda terus-terusan. Kadang mereka itu sedang berjuang sendiri dengan perasaan mereka. Mereka mungkin pengen banget didengar, tapi cara mereka adalah melalui humor. Bahkan, badut kelas bisa jadi alarm yang bilang ke kita, "Hey, coba deh lihat lebih dekat. Mungkin dia butuh teman yang benar-benar paham." Selain coping mechanism, ada juga faktor psikologis lain yang bikin seseorang jadi badut kelas, yaitu kebutuhan untuk merasa berharga. Kita semua kan punya kebutuhan untuk merasa dihargai dan diakui. Bener nggak? Nah, buat beberapa orang, jadi badut itu cara mereka buat mendapat pengakuan itu. Karena kalau mereka bisa buat orang lain ketawa, mereka merasa bahwa dirinya penting, dirinya punya nilai. Tapi, ini juga bisa jadi dua sisi mata uang. Kalau semua pengakuan dan perhatian itu cuma didapat lewat humor, lama-lama dia bisa merasa bahwa dirinya cuma dihargai kalau dia bisa bikin orang ketawa, dan kalau enggak, dia merasa nggak ada apa-apanya. Ini bahaya juga buat kesehatan mental.
Bisa bikin dia jadi stres atau cemas setiap kali harus tampil lucu, takut kalau nggak lucu nanti ditinggal teman. Dan yang menarik, ada juga efek dari jadi badut kelas terhadap hubungan sosialnya sendiri. Kadang orang ini memang disenangi banyak orang, tapi dia bisa juga merasa dijebak oleh citra badut itu sendiri. Jadi, ketika dia pengen serius, pengen curhat, atau pengen didengar sebagai pribadi yang sebenarnya, orang malah nganggap dia cuma lucu-lucuan doang, nggak serius. Ini bikin dia frustasi, dan akhirnya dia merasa semakin terasing. Nah, ini satu hal yang kadang kita lewatkan. Kita suka senang sama badut kelas karena hiburannya, tapi jarang banget kita kasih ruang buat dia jadi diri sendiri yang asli, yang enggak harus lucu terus. Padahal, setiap orang pasti punya sisi serius, sisi sedih, sisi rapuh. Jadi, mungkin kita perlu lebih peka dan coba buka ruang buat teman yang sering jadi badut itu buat bisa lebih terbuka dan jujur soal perasaannya. Terus, gimana kalau kalian sendiri merasa jadi badut kelas? Pertama-tama, saya pengen bilang bahwa itu nggak salah sama sekali. Jadi badut itu bagian dari diri kalian yang kreatif, yang bisa bikin orang lain bahagia. Tapi, saya juga pengen kalian sadar, jangan sampai kalian mengorbankan diri sendiri cuman untuk dapetin perhatian. Penting banget buat kalian juga punya waktu untuk jujur sama diri sendiri, untuk mengenal perasaan kalian yang sebenarnya. Coba deh, sesekali jangan takut buat serius. Jangan takut buat minta bantuan atau sekadar cerita yang sebenarnya. Kadang kita terlalu takut orang nggak suka kalau kita nggak lucu terus. Padahal, orang yang benar-benar sayang dan peduli itu bakal tetap ada walau kalian nggak ngelawak atau jadi badut. Mereka mau terima kalian apa adanya. Saya juga mau kalian pikirin, kalau jadi badut kelas itu cara bertahan, itu artinya kalian punya kekuatan. Kalian bisa bikin orang lain senang, bisa bikin suasana jadi lebih ringan. Itu bakat yang luar biasa. Tapi jangan lupa, kekuatan itu harus dibarengi sama keberanian untuk jujur sama diri sendiri dan orang lain soal apa yang kalian rasakan. Oke, saya juga mau kasih sedikit tips buat kalian yang merasa jadi badut kelas dan kadang merasa lelah atau enggak dihargai sebagai pribadi. Pertama, coba lebih sadar dengan perasaan kalian. Kalau kalian capek, jangan dipaksa terus-terusan. Kasih ruang buat istirahat, walau itu berarti kalian harus diam atau nggak lucu sesaat. Kedua, cari teman yang bisa kalian percaya buat cerita apa adanya, tanpa harus pakai humor dulu. Ketiga, coba mulai terima diri kalian apa adanya, termasuk sisi yang nggak lucu, yang mungkin rapuh atau sedih. Itu bagian dari kalian yang juga perlu dicintai. Untuk kalian yang bukan badut kelas tapi punya teman yang seperti itu, cobalah untuk lebih peka dan jangan cuma lihat dari permukaannya aja. Kadang, di balik tawa itu ada cerita yang belum mereka bagi. Kadang, kita butuh jadi pendengar yang baik, bukan cuma penonton yang tertawa. Jadi, intinya, jadi badut kelas itu bukan cuma soal lucu-lucuan. Ini soal bagaimana seseorang mencari tempat di dunia ini, bagaimana dia berjuang dengan perasaannya, dan bagaimana dia berharap bisa diterima apa adanya. Kalau kita bisa lihat itu, saya yakin hubungan kita dengan teman atau lingkungan sekitar bisa jadi lebih dalam dan bermakna. Kalau sekarang kalian mikir, wah, selama ini aku kira jadi badut kelas itu cuma buat hiburan, ternyata ada sisi yang lebih berat di baliknya. Berarti kalian sudah mulai paham bahwa setiap orang itu punya cerita. Dan cerita itu nggak selalu bisa dilihat cuma dari permukaan.